Pernahkah kalian berpikir bagaimana jika dunia Naruto dan Indonesia ternyata memiliki banyak kesamaan? Desa Konoha yang ikonik dan negara kita, Indonesia, bisa jadi lebih mirip dari yang kita kira. Bahkan, hubungan perseteruan antara Naruto dan Sasuke bisa kita kaitkan dengan rivalitas antara dua tokoh politik kita, yaitu Jokowi dan Prabowo. Meski dulunya saling berlawanan, pada akhirnya mereka bersatu demi kepentingan yang lebih besar. Apa saja kesamaannya dan mengapa kisah perseteruan mereka penting untuk kita renungkan? Mari kita bahas lebih dalam. Desa Konoha dan Indonesia bertempat yang unik dan kuat. Desa Konoha adalah desa ninja yang kuat, tempat para shinobi berkumpul untuk melindungi rakyatnya. Seperti Indonesia, Konoha terdiri dari berbagai klan yang berbeda, yang saling bekerja sama meskipun memiliki perbedaan budaya dan cara pandang. Desa ini dibangun di atas fondasi kerjasama, keberagaman, dan tekad melindungi tanah airnya, sama seperti Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menekankan persatuan dalam keragaman. Jika kita melihat lebih dalam, Konoha dan Indonesia sama-sama menghadapi ancaman internal dan eksternal. Konoha sering diserang oleh musuh dari luar, tetapi tantangan terbesarnya adalah perseteruan dari dalam, seperti konflik antara klan Uchiha dan desa itu sendiri. Di Indonesia, kita juga memiliki dinamika politik, perselisihan antara kelompok, dan masalah internal yang harus kita hadapi bersama. Naruto dan Sasuke, dua sosok kuat dari Konoha yang awalnya memiliki jalan hidup yang berbeda. Naruto dengan tekad dan semangatnya untuk melindungi desa, berjuang untuk menjadi Hokage. Di sisi lain, Sasuke memutuskan jalannya sendiri dengan motif balas dendam dan kehancuran. Mereka berdua berseteru selama bertahun-tahun sebelum akhirnya bersatu untuk menyelamatkan dunia ninja. Sama halnya dengan perseteruan di dunia nyata antara dua tokoh politik kita, Jokowi dan Prabowo. Pada tahun 2014 dan 2019, mereka bersaing ketat dalam pemilihan presiden. Masing-masing memiliki pendukung yang fanatik dan perdebatan politik di antara mereka seringkali sangat panas. Namun, siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya mereka akan bersatu untuk kepentingan bangsa? Saat Naruto dan Sasuke akhirnya bersatu, itu bukan perjalanan yang mudah. Mereka berdua harus melewati berbagai konflik, baik internal maupun eksternal. Naruto harus meyakinkan Sasuke bahwa persahabatan dan kepercayaan lebih penting dari balas dendam. Pada akhirnya, mereka berjuang bersama demi melindungi Konoha dan seluruh dunia ninja. Begitu pula dengan Jokowi dan Prabowo. Setelah rivalitas yang tajam, mereka akhirnya menyadari bahwa demi masa depan Indonesia, bersatu adalah pilihan terbaik. Ketika Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, itu menjadi simbol bahwa perbedaan politik bukanlah akhir dari segalanya. Seperti Naruto dan Sasuke, mereka menunjukkan bahwa perpecahan bisa diatasi dengan niat baik dan kepentingan bersama. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, baik dari Konoha maupun Indonesia? Perpecahan dan konflik akan selalu ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Baik Naruto maupun Jokowi memahami bahwa kedamaian dan kesejahteraan rakyat lebih penting dari ambisi pribadi atau rasa dendam. Kisah Naruto dan Sasuke ini, serta Jokowi dan Prabowo, mengajarkan kita bahwa keberagaman, perbedaan, bahkan konflik adalah bagian dari perjalanan menuju kesatuan. Persatuan bukan berarti tidak adanya perbedaan, tetapi bagaimana kita dapat bekerja sama meskipun ada perbedaan. Konoha dan Indonesia, dua tempat yang berbeda, tapi dengan cerita yang hampir serupa. Dari perseteruan internal hingga akhirnya bersatu demi kebaikan bersama. Apa yang terjadi di anime bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan nyata. Jadi, mari kita renungkan. Mungkin kita memiliki perbedaan, tetapi kita mampu bersatu untuk tujuan yang lebih besar. Seperti Naruto dan Sasuke, Jokowi dan Prabowo, masa depan yang lebih baik bisa kita raih. Sebuah negara yang kuat dibangun dari persatuan, bukan dari perpecahan.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini memberi perspektif baru tentang persatuan dan keberagaman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian apa lagi kesamaan antara Konoha dan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.